Shalom, selamat pagi semuanya. Nah, pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan begitu baik di dalam kehidupan kita. Nah, adik-adik sekalian, hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kita untuk beribadah pada pagi hari ini. Nah, pagi hari ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat, kita masih bisa bergerak, kita masih bisa beraktivitas. Itu semua karena Tuhan. Nah, hari ini kita akan beribadah kepada Tuhan. Mari kita beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Nah, sebelum kita beribadah, mari ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami sungguh bersyukur kepadamu karena Engkau Allah yang sungguh baik di dalam kehidupan kami. Terima kasih kalau Engkau telah membangunkan kami pada pagi hari ini dan Engkau memberikan kesempatan bagi kami anak-anak sekolah minggu untuk beribadah ya Allah. Dan kiranya Engkau menolong kami di dalam kami beribadah sehingga kami boleh memuji memuliakan nama Tuhan dengan baik dan kami boleh beribadah dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Tuhan menciptakan kita dengan begitu rupa. Kita punya tangan, ada tangan kanan, ada tangan kiri. Kita juga punya mulut, mata. Kita juga punya kaki untuk berjalan. Nah, semuanya itu Tuhan ciptakan sedemikian rupa hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita bersama-sama ajak untuk menyanyikan pujian yang berkata, tanganku kerja buat Tuhan. Kakiku berjalan cari jiwa umatku besar di surga. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya. Kakiku berjalan cari jiwa umatku besar di surga. Nah, adik-adik, tangan kita Tuhan berikan untuk kita pakai bekerja bagi Tuhan. Mulut kita untuk memuliakan nama Tuhan. Dan kaki kita pakai untuk mencari jiwa bagi Tuhan. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus itu sungguh sayang kepada kita anak-anaknya. Dia mengasihi kita sebagai umat-umatnya. Nah, dia telah berikan nyawanya bagi kita untuk menebus dosa-dosa kita. Nah, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, Yesus itulah satu-satunya, karena dia adalah satu-satunya yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Sekali lagi kita nyanyikan pujian ini. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu
Namamu besar di surga. Yesus itulah satu-satunya penolong kita yang sungguh. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, pagi hari ini tibalah saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, adik-adik, mari kita siapkan hati kita siapkan pikiran kita, mari kita duduk tenang untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita nyanyikan pujian yang berkata, "Betapa hatiku." Terima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Ya, selamat pagi adik-adik. Nah, tibalah saatnya pagi hari ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita akan berdoa terlebih dahulu. Nah, mari dosa aja kita semua untuk berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu karena pagi hari ini Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk beribadah. Dan hari ini ada kesempatan bagi kami untuk merenungkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau menolong kami sebagai anak-anak sekolah minggu untuk merenungkan cerita firman-Mu, sehingga kami boleh merenungkan firman-Mu dengan baik, dan kami boleh mengingat cerita firman Tuhan di dalam kehidupan kami, sehingga itu boleh menjadi bekal kami dalam
kehidupan kami di dunia ini. Terima kasih Allah, inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, pagi hari ini kita akan merenungkan satu cerita firman Tuhan. Nah, tema cerita kita pada pagi hari ini adalah badai hujan yang besar. Nah, pagi hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Kejadian pasalnya yang ke-6, 7, 8, dan 9. Jadi ada beberapa pasal. Nah, kalau adik-adik di rumah silakan buka Alkitabnya dan buka di dalam kitab Kejadian pasalnya yang ke-6, 7, 8, dan 9. Nah, sehingga adik-adik bisa mengikuti cerita ini dengan baik. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Adam dan Hawa memiliki keturunan. Yang pertama, Kain dan Habel. Tetapi Kain membunuh Habel. Tetapi selanjutnya keturunan Adam dan Hawa itu semakin banyak, makin bertambah. Nah, ketika manusia mulai bertambah banyak di muka bumi ini, dan Allah melihat mereka melakukan satu hal yang kurang baik. Ternyata manusia makin bertambah banyak, tetapi mereka melakukan hal yang jahat di hadapan Tuhan. Mereka melakukan dosa. Nah, mereka sering melakukan hal yang tidak baik. Nah, mereka mencuri, mereka saling pukul-pukulan satu dengan yang lain. Mereka mungkin berbicara kotor, macam-macam. Mereka melakukan hal-hal yang tidak baik. Nah, sehingga ketika Allah melihat hal itu, Allah melihat apa yang dilakukan oleh manusia begitu jahat di hadapan Tuhan. Tuhan berfirman, Tuhan berkata begini, Aku akan menghapuskan manusia yang telah kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang-binatang melata dan burung-burung di udara, sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Wah, Tuhan sangat sedih ketika melihat manusia melakukan dosa, manusia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Nah, sehingga Tuhan marah. Tuhan ingin memusnahkan manusia. Nah, tapi adik-adik, ketika Allah merencanakan semuanya itu, Allah melihat ada satu pribadi, ada satu bapak yang bernama Nuh. Nah, Nuh ini adalah orang yang saleh. Dia adalah orang yang baik dan dia adalah orang yang taat kepada Allah. Nah, Allah mengasihani Nuh dan Allah menaruh belas kasihnya kepada Nuh. Nah, Tuhan berkata kepada Nuh, Tuhan memberitahukan kepada Nuh apa yang Tuhan rencanakan, apa yang Tuhan mau kerjakan. Tuhan ngomongnya begini, dia berkata kepada Bapak Nuh seperti ini, Aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka. Jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Wah, Tuhan mau memusnahkan manusia dengan segala yang ada di dalam bumi. Nah, tetapi Tuhan menaruh belas kasihnya kepada Bapak Nuh. Nah, Tuhan berkata kepada Nuh seperti ini, buatlah bagimu sebuah kapal yang besar, atau disebut dengan Batra. Jadi Tuhan menyuruh Nuh untuk membuat kapal yang besar, atau disebut dengan Batra. Nah, ukurannya itu sangat luar biasa adik-adik. Ada yang tahu ukurannya berapa? Nah, ukuran dari Batra itu 300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Wah, ketika membayangkan ini, wah sangat besar. Besar bukan kapal yang harus dibuat oleh Nuh? Nah, kira-kira Nuh mengerjakan hal itu atau tidak ya? Nah, ternyata Nuh mengerjakan perintah Tuhan. Dia mengerjakan apa yang Tuhan beritahu kepada dia. Nuh membuat Batra dan
dia kerjakan itu dengan baik. Nah, Tuhan itu mengadakan perjanjian dengannya. Tuhan berkata begini, aku akan mengadakan perjanjianku dengan engkau. Engkau akan masuk ke dalam batra itu, engkau akan bersama dengan anak-anakmu dan istrimu dan istri anak-anakmu. Nah, adik-adik, waktu mereka mengerjakan batra itu, Musa dengan taat mengerjakan apa yang Tuhan perintahkan. Dia mengerjakan batra itu. Ketika dia mengerjakan batra itu satu persatu, dia kerjakan satu-satu. Nah, ternyata teman-teman di sekelilingnya menertawakanmu. Mereka berkata, untuk apa kau kerjakan batra? Untuk apa kau buat batra yang besar, kapal yang besar? Kan ini jauh dari laut. Mereka menertawakanmu. Tetapi Nuh tetap mengerjakan apa yang diperintahkan Tuhan. Dia tetap kerjakan batra itu. Dia buat semuanya sebaik mungkin, seperti yang Tuhan sudah perintahkan kepadanya. Nah, ketika sudah selesai dikerjakan, Tuhan berkata, bawalah semua hewan-hewan yang ada. Engkau harus membawa semua hewan itu satu pasang dari setiap hewan yang ada. Nah, dia bawa ke dalam batra. Setelah dia bawa, Nuh dan keluarganya juga ikut masuk ke dalam batra, dan Tuhan menutup batra itu di belakang mereka. Nah, adik-adik, ketika mereka telah ada di dalam batra, hujan mulai turun. Nah, hujan itu begitu deras, makin deras. Akhirnya apa yang terjadi, adik-adik? Banjir. Terjadi banjir yang begitu hebat, memenuhi bumi. Akhirnya batra mereka mulai terangkat naik di atas permukaan air. Air mulai memenuhi bumi. Tidak ada lagi yang kelihatan, gunung-gunung juga tidak kelihatan. Gunung-gunung yang tinggi pun sudah mulai terendam dengan air. Batra mereka mulai naik di atas permukaan air. Nah, akhirnya semua orang yang ada di situ binasa. Mereka mati semuanya. Karena kenapa? Allah menghukum mereka karena mereka telah berbuat dosa. Nah, setelah sekian lama kapal itu berlayar, dibawa angin ke sana kemari berlayar. Akhirnya air itu mulai surut perlahan-lahan. Air itu mulai surut sedikit demi sedikit. Nah, pada waktu itu Nuh mencoba melepaskan seekor burung untuk mencari tahu apakah sudah mulai ada daratan atau belum. Nah, dia melepaskan burung merpati. Burung itu terbang ke sana kemari, tetapi dia tidak menemukan daratan. Akhirnya dia kembali. Dan akhirnya Nuh mulai menunggu lagi beberapa hari. Ketika dia menunggu, akhirnya dia mencoba kembali melepaskan burung merpati. Dia lepaskan burung merpati. Akhirnya burung itu pulang membawa selai daun. Nah, adik-adik, ini menandakan bahwa sudah mulai ada daratan. Akhirnya dia menunggu lagi sekian waktu. Akhirnya daratan sudah mulai menjadi kering. Akhirnya ketika daratan semua mulai menjadi kering, nah kapalnya sudah mulai mendarat. Akhirnya mereka keluar dari batra. Semua hewan-hewan yang ada di batra bersama Nuh dan keluarganya keluar. Di sana itu ada bermacam-macam hewan. Kira-kira ada kucing, ada anjing, ada kura-kura, ada jerapah, ada macan tutul, ada singa. Wah, banyak. Semuanya itu keluar bersama-sama dengan Nuh, dan mereka semua selamat. Nah, ketika melihat semuanya itu, akhirnya Nuh sangat bersyukur kepada Tuhan. Dia mendirikan misbah. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan mengasihi kehidupan. Akhirnya dia mendirikan misbah bagi Tuhan. Dia mempersembahkan korban bakaran di sana. Akhirnya dia mengucap syukur kepada Allah. Nah, Allah melihat apa yang Nuh telah lakukan. Akhirnya
Allah berjanji kepada Nuh bahwa Dia tidak akan memusnahkan manusia lagi dengan air bah. Nah, tanda janji dari Allah itu Allah meletakkan busur di langit. Kalau biasa kita sebut dengan pelangi. Nah, biasanya kan kalau kita melihat hujan sudah berhenti, kita akan melihat di sana ada pelangi yang indah, warna-warni, pelangi yang cantik. Itu adalah tanda, adalah bukti bahwa Allah mengasihi manusia. Jadi Dia tidak akan memusnahkan lagi manusia dengan air bah. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, Allah itu benci dengan dosa. Allah tidak suka yang namanya dengan dosa. Nah, Allah sedih dan Allah juga marah ketika melihat kita melakukan dosa. Kalau kita mencuri, itu membuat hati Allah sedih. Kalau kita berkelahi dengan teman, itu membuat hati Allah sedih. Allah marah kalau kita berbuat dosa. Nah, adik-adik yang diberkati oleh Tuhan, walaupun kita adalah orang berdosa, tetapi Allah mencintai kita. Dia sangat sayang kepada kita, umat yang telah dipilihnya. Nah, bukti dari cinta kasih Allah, bukti dari sayangnya Allah kepada kita, anak-anaknya, Dia mengutus anaknya yang tunggal, anaknya Yesus Kristus hadir ke dalam dunia. Tujuannya supaya apa? Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa-dosa dan dosa adik-adik semua. Nah, itu adalah bukti cinta Tuhan kepada kita. Dia mengasihi kita, Dia mengasihi kita walaupun kita berdosa, tetapi Dia menunjukkan kasih-Nya kepada kita, umat-umatnya. Jadi adik-adik, sebagai umat-umat Allah, sebagai orang-orang yang dikasihi Allah, sebagai anak-anaknya, mari kita juga mengasihi Allah. Mari kita juga mau mencintai Allah dengan caranya yang gimana? Melakukan setiap firman Tuhan. Contohnya dengan dengar kepada orang tua, mengasihi teman, mengasihi guru-guru di sekolah, mengasihi guru-guru yang ada di gereja. Nah, itu adalah bukti bahwa kita mau mengasihi Tuhan. Nah, adik-adik, cerita pada pagi hari ini sekian. Kiranya kita boleh merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini dengan baik, sehingga kita boleh bertumbuh menjadi anak Tuhan yang cinta kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu. Kami berterima kasih karena Tuhan sungguh sayang kepada kami, anak-anak-Mu. Terima kasih kalau kami sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami, kiranya iman kami boleh semakin bertumbuh, anak-anak sekolah minggu boleh semakin mengenal Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka di dalam kehidupan mereka, ya Allah. Kiranya Engkau memberkati mereka di dalam tumbuh kembang mereka, sehingga mereka boleh menjadi anak-anak Tuhan yang baik, menjadi anak-anak Tuhan yang cinta Tuhan, yang takut akan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Inilah doa kami, inilah syukur kami yang kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Sekian cerita firman Tuhan. Sampai ketemu di minggu depan.